hatinya kotor dan pikirannya juga penuh dengan iri hati gitu. Ya, jadi menurut saya sih Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur ini hanya numpang tenar. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan yang lagi viralnya ya, sebutan dari Gubernur Kaltim terhadap Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, atau ya disebut dengan Gubernur konten. Nah, di sini langsung berbagai tanggapan atau hujatan pastinya ya yang ditujukan ke siapa namanya? Pak Rudy Mas'ud ya, kalau nggak salah namanya ya, Gubernur Kaltim itu ya. Ya, netizen ini memberikan respon atau tanggapannya terkait ya itu teman semuanya. Cuman di konten saya sebelumnya itu ada klarifikasinya ya, bukan nyindir tapi katanya itu memuji. Nah, tahu entahlah ya. Nah, kali ini saya menyajikan netizen ya ini memberikan respon seperti apa terhadap pernyataan dari Rudy Mas'ud atau Gubernur Kaltim ini terhadap Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang disebut Gubernur konten. Oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai. Dari konten kita bisa mengecek pengeluaran APBD daerah. Dari konten kita bisa mempromosikan pariwisata di daerah-daerah. Dari konten kita bisa menekan angka korupsi. Dan dari konten juga kita melihat apakah gubernur kita bekerja atau tidak. Atau jangan-jangan gubernur Kaltim nggak bekerja. Terima kasih Pak, Gubernur konten, Gubernur Jawa Barat. Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini dihujat oleh netizen habis-habisan, bahkan oleh warganya sendiri, lantaran memberikan pernyataan kepada Kang Deddy dengan mengatakan Kang Deddy adalah gubernur konten. Di situ Kang Deddy memberikan pernyataan bahwa dengan cara dia membuat konten, dia mampu menekan anggaran pemerintah pusat sebanyak 47 miliar. Ya, jadi bayangkan betapa pengaruhnya konten yang dibuat oleh gubernur, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya dengan membuat konten tidak jadi masalah, toh akhirnya kita tahu apa yang dikerjakan oleh para gubernur ini. Daripada tidak membuat konten dan kita tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh gubernur ini sehari-hari, ya kan, toh hasilnya juga nggak ada, lebih baik membuat konten ya. Cuma di sini aku salutnya pada netizen ya, untuk urusan beginian, hujat-hujatan netizen ini memang nomor satu, bahkan menyerang gubernur Kalimantan sampai ke akun pribadinya ya, luar biasa sekali ya. Terus kawal gubernur-gubernur yang lain agar juga membuat konten biar kita tahu kegiatan mereka apa saja. Jangan sampai cuma duduk-duduk di ruangan nggak tahu ngerjain apa, toh hasilnya juga nggak kelihatan ya kan. Tetap kawal gubernur-gubernur yang ada di Indonesia ini. Mantu satu harus bisa mengaji. Salam hormat Pak Gubernur Kaltim. Bapak kemarin kan ngomong bahwa KDM adalah gubernur konten. Oke? Setuju kan Bapak ngomong begitu? Lah ini Bapak ngapain? Kalau KDM gubernur ngonten, nah ini Bapak ngapain ini? Kan ngonten ini Pak. Kalau KDM mau kayak Bapak bikin konten ngaji 70 juta %, KDM pun bisa Pak. Cuman nggak sombong kayak Bapak. Gitu Pak, hati-hati kalau ngomong. Masyarakat Jawa Barat tersakiti dengan gaya Bapak yang selengean. Pret. Gubernur kok pret. Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini pada rapat para gubernur memberikan panggilan khusus kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan panggilan Gubernur konten dan diakhiri kata mantap ya. Jadi
panggilan ini atau julukan ini membuat sebagian pendukung Deddy Mulyadi itu merasa kurang enak gitu ya, kurang senang. Dan sepertinya Kang Deddy Mulyadi juga merasakan hal itu. Makanya waktu rapat dia langsung memberikan penjelasan bahwa dengan kontennya itu dia sudah bisa menghemat anggaran belanja iklan Jawa Barat dari 50 miliar menjadi 30 miliar. Angka yang cukup fantastis ya. Dan untuk membuat konten itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya yakin semua provinsi, kabupaten ataupun kecamatan bahkan itu punya sosial media dan mereka bikin konten. Tapi mungkin untuk viral atau untuk terkenal atau untuk disukai orang itu akan sangat sulit ya. Karena apa? Dalam membuat konten itu dibutuhkan ketulusan hati. Saya lihat di konten-konten Kang Deddy itu, kenapa dia begitu viral, begitu banyak yang menyukai, karena itu dilaksanakan dia dengan penuh ketulusan. Dan itu sudah menjadi jati diri dia, kebiasaan dia. Jadi nggak ada pencitraan di situ. Makanya semua kelihatan alami ya. Kalau kita perhatikan konten-konten Kang Deddy Mulyadi itu terlihat alami dan mengalir begitu saja. Seperti tidak ada settingan dan tidak ada pencitraan. Jadi kalau mau gubernur-gubernur lain atau kepala daerah yang lain menghemat anggarannya, boleh belajar tuh sama konten-konten Kang Deddy Mulyadi ya. Karena konten itu sebenarnya seperti sebuah pisau ya. Bisa untuk hal yang baik, tapi bisa juga untuk hal yang buruk. Tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana menggunakannya. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bapak Aing Gubernur Jawa Barat disebut Gubernur konten. Kami sebagai warga Jawa Barat gak mempermasalahkan. Mau Kang Deddy Mulyadi ngonten setiap hari, setiap waktu, gak masalah. Lagian konten-konten Kang Deddy Mulyadi adalah konten-konten edukasi. Banyak pelajaran berharga yang kami petik. Selain itu penghasilan dari YouTube-nya itu dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gue sebagai warga Jawa Barat merasa bangga dipimpin oleh Gubernur konten ketimbang dipimpin oleh Gubernur tukang nyinyir seperti Gubernur Kaltim. Apalagi dengan adanya medsosnya Kang Deddy bisa menyelamatkan uang negara sampai puluhan bahkan ratusan miliar selama 5 tahun ke depan. Dengan memangkas anggaran media dari 50 miliar per tahun menjadi 3 miliar saja. Bro, di zaman sekarang pemimpin yang tidak dipublikasikan hasil kerjanya dianggap pemimpin yang tidak bekerja. Terbukti banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang rela menggelontorkan anggaran puluhan miliar hanya untuk membangun citra. Kalau tidak percaya, cek aja pengeluaran pemerintah untuk anggaran media di masing-masing daerah Anda. Gubernur Kaltim bilang bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Nah ini mungkin nggak ngerti Gubernur Kaltim ini ya. Tahu buru-buru mengatakan gubernur konten, tidak tahu konsekuensinya apa ya. Ketika dia mengucapkan hal itu nanti diprotes sama warga Kaltimnya tuh. Apa yang sudah Anda kerjakan gitu. Yang jelas begini ya. Akibat Kang Deddy selalu mendokumentasikan kegiatannya, justru itu malah mengurangi biaya iklan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya tentang apa yang menjadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Itu yang tadinya mencapai 50 miliar, sekarang ini cuman 3 miliar. Nah itu sudah jelas efisiensi. Uangnya kemana tuh duit sisanya? Bisa dimanfaatkan ataupun dialokasikan ke hal-hal yang lainnya ya. Begitu Pak Gubernur Kaltim. Saya masih hormat sih kepada Anda, tapi nggak tahu nih kerjaan Anda udah sampai mana sih sekarang. Video ini aku khususkan untuk warga Kalimantan Timur. Teman-teman tahu nggak berita yang lagi viral? Momen Gubernur Kaltim sindir Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Aku ada videonya. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten, Gubernur konten, Gubernur konten.
Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Teman-teman tahu nggak, kenapa dari sekian banyak gubernur hanya Kang Deddy yang disenggol? Karena dia tuh sadar betul kalau Kang Deddy itu terdepan dan teratas. Menurut aku, dari bahasa tubuhnya Gubernur Kaltim, justru dia itu mempermalukan diri sendiri. Aku suka banget ya sama tanggapan Kang Deddy yang singkat, jelas, padat, nyelekit. Lagian emang kenapa kalau Bapak Aing itu konten kreator daripada koruptor kan? Lagi pula isi kontennya juga bermanfaat, memberikan inspirasi kepada orang banyak. Terus tadi denger nggak? Dari kontennya Kang Deddy bisa menghemat biaya dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Itu artinya apa? Uang yang 47 miliar itu bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, untuk membuat jembatan. Iya kan? Aku tanya deh sama warga Kaltim. Coba sebutin 5, gak usah 5, 2 aja. 2 kebijakan Gubernur Kaltim yang wow banget, ada nggak? Aku nanya aja ya. Kalau ada tulis di kolom komentar. Ya, hatur nuhun. Apunten anu kasukun bilih anu kasinggung. Selamat pagi bolo semuanya. Ya. Salam Indonesia Jaya, Indonesia Emas. Ya. Oke. Saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rudi Mas'ud, Gubernur Kaltim, pada saat rapat dengar pendapat bersama seluruh kepala daerah dan juga Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu Pak Deddy Mulyadi sudah menyampaikan berbagai hal dalam rapat tersebut. Lalu kemudian tibalah saatnya ketua dari rapat tersebut memberikan kesempatan kepada Rudi Mas'ud untuk menyampaikan sesuatu. Tapi anehnya Rudi Mas'ud ini tiba-tiba nyeletuk, gak tahu ya dia punya pikiran yang seperti apa, tiba-tiba menyebut Kang Deddy Mulyadi itu dengan sebutan yang menurut saya dibarengi dengan sebuah senyuman sinis dan juga gestur yang di dalamnya ada unsur menghina. Itu menyebut Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat itu sebagai gubernur konten. Nah, kita bisa bayangkan bahwa sesama gubernur saja mereka ada apa ya, sikap hati yang culas, iri hati ya, karena ya memang Rudi Mas'ud ini tidak punya prestasi apa-apa menurut saya ya, karena selama dia terpilih sebagai gubernur tidak pernah itu ada hal-hal yang meledak gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Aing, ingat itu ya. Sementara Pak Deddy Mulyadi dalam semua kontennya itu tidak sekedar dia melakukan sesuatu untuk masyarakat Jawa Barat, tapi konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu juga menunjukkan kinerjanya beliau, dikontenkan sehingga masyarakat bisa menilai, bisa tahu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Ini penting sekali. Sementara Rudi Mas'ud ini tidak punya apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Yang dia punya satu-satunya itu hati yang jelek, hatinya kotor, dan pikirannya juga penuh dengan iri hati. Gitu. Ya, jadi menurut saya sih Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur ini hanya numpang tenar, karena dia tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, prestasi juga tidak ada, kinerjanya juga tidak bagus-bagus amat. Ya, untuk supaya dia dikenal oleh masyarakat luas seluruh Indonesia, maka dia
numpang tenar dengan menyentil Kang Deddy Mulyadi, memberikan sematan, memberikan julukan, memberikan predikat dan status bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur konten. Nah, kita tahulah konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu dikenal sangat luas, bukan hanya warga Jawa Barat. Saya ini di Jawa Timur. Kang Deddy Mulyadi itu bukan gubernur saya, tapi saya sangat respect, saya sangat hormat, saya salut, saya memberikan hormat, dan juga saya punya kekaguman terhadap pribadi dari Kang Deddy Mulyadi. Ini memang ini bukan sekedar kecerdasan dari seorang gubernur, tetapi juga attitude-nya ya, sikap hati dari dalam ini loh. Kang Deddy Mulyadi itu dia melakukan semua kontennya itu bukan dengan sebuah pencitraan kosong, tapi di dalam konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu ya berbuat kebaikannya itu ya memang berasal dari hati. Karena itu kontennya jadi hidup gitu. Ya saya percayalah. Ayo kita bisa bertaruh ya. Seandainya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud itu buat konten, maka saya percaya kontennya pasti tidak laku. Kenapa? Karena orang ngonten seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, baik ngonten kinerjanya maupun juga menabur kebaikan, berbuat baik kepada orang-orang yang masyarakat Jawa Barat yang kurang beruntung hidupnya, ya, itu memang dia lakukan itu karena dari dasar hatinya. Dia memberikan semuanya itu ya berasal dari sebuah dorongan kalbunya, batinnya yang bersih itu. Sehingga dia melakukan sesuatu di kontennya jadi hidup. Orang jadi merasakan di dalamnya itu bukan sekedar Pak Deddy Mulyadi itu berbuat baik, bagi duit dan segala macam. Tetapi memang dari hatinya yang paling dalam dia berbuat, gitu loh. Jadi kalau hatinya baik, maka sesuatu yang baik itu akan terpancar dari perilaku. Ya, hati yang baik itu akan membuat pikirannya juga baik, perkataannya juga baik, perbuatannya juga baik. Ya, hati ini kan sumber. Kalau sumbernya baik, maka perilakunya pasti juga akan baik. Kalau hatinya buruk, ya dia pasti akan juga cara memperlakukan orang, berbuat sesuatu itu juga pasti di dalamnya. Kalau dia berbuat baik, kebaikannya itu kebaikan yang palsu, kebaikan yang di dalamnya itu ada maunya gitu ya. Tapi saya salut ya sama Kang Deddy Mulyadi ini. Udah lupakan aja Rudy Masud Kalimantan Timur itu ya. Ya, mari kita menganut peribahasa yang diajarkan oleh guru-guru saya dulu waktu saya masih SD, SMP. Ada satu peribahasa yang mengatakan begini: sekalipun anjing menggonggong kuk, kafilah tetap berlalu. Gitu ya. Nggak usah didengerin. Orang-orang yang melemahkan, orang-orang yang perkataannya negatif itu nggak perlu didengar. Gitu. Teruslah berbuat baik Kang Deddy, sekalipun Anda bukan gubernur saya masyarakat Jawa Timur, tapi saya merasa konten-konten Anda itu telah memberikan sebuah inspirasi yang luar biasa, bukan hanya buat saya, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia. Cara Anda buat konten, ya, memberikan edukasi, memberikan keteladanan bahwa setiap orang harus bekerja dengan sungguh-sungguh dari hatinya, memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau jadi pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, tetapi berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana orang yang misalnya disabilitas dibantu ya oleh Kang Deddy Mulyadi, orang miskin diangkat oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Aura ini seorang cewek kecil
kita tahu ya, sudah viral semuanya. Ya, dia mengkritik apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menggusur rumahnya yang ada di bantaran kali. Ya, dia wanita ini buat konten mengkritik Kang Deddy. Sama Kang Deddy dipanggil, ya, orang-orang yang mengkritik itu dikumpulkan, lalu dikasih penjelasan, ya, A, B, C, D, ya, dan syukurlah karena Kang Deddy Mulyadi menyampaikan dengan baik, dengan santun, dan masyarakat bisa menerima. Bahkan di akhir dari konten tersebut Kang Deddy berjanji akan membantu mereka yang tergusur itu, dikasih uang 10 juta untuk mereka bisa kontrak dan tetap bisa eksis dengan kehidupannya. Sekali lagi ya, salam hormat dari Jawa Timur buat Kang Deddy Mulyadi. Anda memang top. Salut Kang Deddy, Gubernur aing. Cerio. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya terkait beberapa respon dan tanggapan penjelasan dari para influencer atau netizen teman ya. Waduh, ini yang terakhir ya, apa ya, Gubernur Kaltim numpang tenar. Wah, untuk teman semuanya gimana ya tanggapannya, warga Kaltim juga dan juga warga Jawa Barat, khususnya warga Indonesia semuanya ya. Komen di bawah sini. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.